Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Agus Yulianto. Saya adalah salah satu mahasiswa dari kampus Universitas Teknokrat Indonesia dengan NPM 23312026 dari kelas Informatika 23A. Jadi pada video kali ini saya akan membahas sebuah materi looping. Jadi langsung saja kita ke pembahasan materinya. Jadi, buat teman-teman udah pada tahu belum nih, apa sih looping? Jadi secara singkat, looping adalah proses mengulang satu blok kode secara beberapa kali sampai kondisi tertentu tercapai. Mungkin kurang paham ya, jadi saya bakal jelasin lebih detailnya. Jadi, looping adalah salah satu konsep fundamental dalam pemrograman yang memungkinkan kita untuk mengeksekusi satu blok kode secara berulang kali hingga kondisi tertentu tercapai atau sampai jumlah literasi tertentu dilakukan. Dengan menggunakan looping, kita dapat menjalankan serangkaian pernyataan atau tugas berkali-kali tanpa harus menulis ulang kode tersebut secara manual. Jadi lebih mudah dan lebih efisien ya, karena kita nggak perlu nulisin kode-kode tersebut secara berulang kali kalau kita menggunakan looping ini. Nah, proses looping itu sendiri itu terdiri dari beberapa komponen dasar. Yang pertama itu ada inisialisasi, yaitu langkah awal di mana kita menyiapkan variabel atau nilai awal yang akan digunakan dalam looping. Nah, yang kedua itu ada kondisi. Jadi, kondisi yang dievaluasi setiap kali literasi looping dilakukan. Jadi, jika sebuah kondisi ini terpenuhi, maka looping akan terus berlanjut. Nah, kalau kondisi ini nggak terpenuhi, maka proses looping akan selesai. Nah, yang ketiga ada iterasi. Jadi iterasi itu adalah langkah untuk memperbarui variabel atau nilai yang digunakan dalam looping setelah setiap iterasi. Ini biasanya termasuk operasi penambahan atau pengurangan nilai variabel. Yang terakhir ada eksekusi blok kode. Nah, jadi bagian utama dari looping yang berisi serangkaian pernyataan atau tugas yang akan dieksekusi secara berulang kali itu namanya eksekusi blok kode. Jadi dengan menggunakan looping kita dapat menangani situasi di mana kita perlu melakukan operasi yang sama secara berulang kali, seperti mencetak angka dari 1 sampai 10, memproses elemen dalam sebuah array, atau membaca data dari sebuah file. Jadi jenis looping yang digunakan itu misalnya for loop, while loop, atau do while loop. Nah, itu bakal kita bahas setelah ini. Langsung aja ya. Jadi di sini ada jenis-jenis looping. Jadi looping itu tuh ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada for loop, while loop, dan do while loop. Seperti yang ada di slide. Yang pertama adalah for loop. Apa sih for loop? Jadi for loop adalah struktur kontrol yang memungkinkan kita untuk mengeksekusi sekelompok perintah secara berulang dengan jumlah iterasi yang telah ditentukan sebelumnya. For loop ini sangat berguna ketika kita mengetahui beberapa kali kita ingin mengulangi sebuah blok kode. Yang kedua ada while loop. While loop ini digunakan untuk mengeksekusi sekelompok perintah secara berulang kali selama kondisi yang diberikan bernilai true atau terpenuhi. Nah, while loop ini sangat berguna ketika kita tidak mengetahui jumlah iterasi sebelumnya dan bergantung pada kondisi yang dapat berubah secara runtime. Yang terakhir ada do while loop. Nah, do while loop ini adalah variasi dari while looping. Nah, yang memastikan bahwa blok kode dijalankan setidaknya 1 kali, karena kondisi ini diperiksa setelah eksekusi blok kode. Nah, jadi dari pembahasan video saya tadi, bisa kita simpulin kalau for looping itu digunain ketika kita ingin tahu nih berapa kali sih kita pengen ngulangin sebuah blok kode yang sama. Nah, while looping itu digunakan ketika kita ingin mengulangi sebuah blok kode selama kondisi tertentu terpenuhi. Yang terakhir, do while loop. Do while loop ini memastikan bahwa blok kode yang dijalankan setidaknya 1 kali karena kondisi diperiksa setelah blok kode dijalankan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi looping saya. Nah, pada video kali ini saya menggunakan referensi dari ChatGPT, dan di sini saya menggunakan handphone Poco untuk merekam serta menggunakan alat stand HP yaitu tripod. Dan di sini saya untuk editingnya menggunakan aplikasi dari Capcut. Untuk slide-nya itu saya buat menggunakan Canva. Dan itu video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang dimengerti, kurang bisa dicerna. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.